Halo para kaum dingdonger, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan digampangkan dalam mencari rezekinya. Amin. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul My Whip Overtime NTR Work The Truth Is tahun 2020. Ribet nggak tuh judulnya? Maaf nih cuy, kalau konten saya tidak sebagus yang lain karena setiap orang memiliki kekurangannya masing-masing. Dan setiap channel memiliki gaya bicara dan juga caranya masing-masing. Karena lebih baik jadi diri sendiri dibandingkan jadi orang lain, ya enggak? Saya mencoba untuk selalu maksimal dalam membuat konten, tapi ya tahu sendirilah cuy. Kalau sudah punya istri dan juga anak gimana rasanya? Kampret malah curhat. Ya udahlah cuy, mending kita langsung saja ke ceritanya. Let's go. Film ini dibuka dengan seorang wanita yang sangat montok sekali pokoknya cuy. Wanita ini bernama Meguri. Dia adalah seorang sekretaris bos di kantornya. Di sini Meguri sedang mengambil sebuah berkas untuk melanjutkan laporan yang belum selesai dia kerjakan. Ketika Meguri kembali ke meja kerjanya, tidak lama si bos datang menghampirinya untuk memberikan berkas yang baru untuk dikerjakan oleh Meguri. Aduh, sabarlah bos, yang ini juga belum beres udah dikasih tugas lagi, kan kampret. Si bosnya ini bernama Daichi. Si bos minta agar laporan tersebut harus selesai hari ini juga. Dan kampretnya, sambil berbisik si bos menyuruh Meguri untuk kerja lembur hari ini. Sepertinya bakal ada adegan yang sangat-sangat mengedankan sekali. Dengan raut wajah yang gelisah galau merana, Meguri pun dengan terpaksa harus mengiyakan perkataan dari si bos. Setelah itu terlihat Meguri yang sedang bingung. Karena dia ini diceritakan sudah menikah dan suaminya terlihat sedang memasak makanan untuk Meguri saat dirinya pulang kerja. Suaminya ini bernama Hayate. Saat sedang memasak, Hayate mendapatkan telepon dari Meguri untuk memberitahu kalau hari ini Meguri akan lembur dan sepertinya tidak akan pulang ke rumah. Sang suami terlihat tidak marah pada Meguri, karena dia percaya kalau istrinya tidak mungkin berbohong pada dirinya. Sang suami pun berpesan agar Meguri jangan telat makan supaya tidak sakit. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat karyawan yang lain sudah pamit untuk pulang. Sementara Meguri harus menyelesaikan laporan yang diberikan oleh si bos. Tidak lama setelah itu, si bos datang menghampiri Meguri. Dan tanpa basa-basi langsung mengajak Meguri untuk melakukan aksi adu gacor dengan durasi hampir 30 menit lebih cuy. Bayangin tuh. Besok paginya saat pulang ke rumah dengan perasaan hati yang campur aduk. Karena dirinya merasa sudah mengkhianati sang suami yang sangat baik dan juga selalu perhatian pada dirinya. Saat akan pergi untuk istirahat, Meguri malah teringat akan masa lalunya bersama dengan si bos. Ternyata sebelum kejadian tadi malam, dirinya pernah dikasih ayam geprek oleh si bos. Saat dirinya sedang mengerjakan laporan bersama dengan si bos di ruangannya. Si bos yang tidak tahan dengan kemontokan karena melihat analog milik Meguri dengan jurus Kage Bunshin yang dimilikinya. Si bos dengan cepat langsung nyosor untuk mencipok Meguri. Dan terjadilah adegan penggeprekan untuk pertama kalinya dengan si bos. Saat sedang melamun, Meguri dikagetkan oleh suaminya yang baru bangun dari tidurnya. Ketika sang suami ingin memeluk Meguri, dengan sigap Meguri malah menolaknya. Dengan alasan karena dirinya bau badan karena belum mandi. Dan faktanya, dia takut ketahuan oleh suaminya karena aroma parfum milik si bos masih menempel di bajunya. Sang suami yang sangat baik hati dan tidak sombong dan juga pengertian, akhirnya menyarankan pada Meguri untuk mandi terlebih dulu, dan dirinya akan menyiapkan makanan untuk Meguri. Meguri yang melihat kebaikan dari suaminya merasa bersalah karena telah bermain kuda lumping dengan pria lain, yaitu bosnya sendiri.
Meguri pun lalu pergi untuk mandi. Ditambah lagi saat sedang makan, sang suami memberikan sebuah kado pada Meguri. Karena ternyata hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka berdua. Dan hal itu pun langsung membuat Meguri merasa senang, karena suaminya tidak lupa dengan hari pernikahan mereka. Besok harinya saat sedang di kantor, si bos yang sudah merasakan surabi hangat buatan Meguri membuatnya ketagihan. Dan akhirnya si bos pun kembali mengajak Meguri untuk bermain kuda lumping dengan dirinya. Meskipun Meguri sempat menolaknya, tapi karena takut dengan si bos, akhirnya dia pun hanya bisa pasrah. Di tempat lain, sang suami merasa heran pada Meguri karena tidak pulang ke rumah. Akhirnya dia pun berinisiatif untuk memberikan kejutan pada Meguri dengan membawakan makanan ke kantornya. Sementara itu Meguri yang sedang duduk sendirian, si bos lalu datang dan lagi-lagi mengajak Meguri untuk bermantap-mantap dengannya. Tapi kali ini Meguri dengan tegas menolaknya. Karena dia tidak ingin merasa bersalah pada suaminya yang begitu baik dan juga perhatian pada dirinya. Si bos yang mendengar hal itu langsung saja mengeluarkan jurus andalannya yang membuat Meguri tidak berdaya. Dan pada akhirnya mereka kembali melakukan ritual penggeprekan. Di saat akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, tiba-tiba suaminya datang dan langsung olohok melihat Meguri sedang asik bermain kuda lumping dengan bosnya. Setelah kejadian itu, si bos semakin berani dan semakin sering untuk mengajak Meguri bermain kuda lumping dengannya. Dan Meguri hanya bisa diam seolah-olah sudah pasrah, karena dia tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Atau mungkin saja Meguri sudah nyaman cuy dengan si bos karena memiliki pusaka yang lebih oke dibanding suaminya sendiri. Gila. Dan film pun tamat cuy. Ending yang sangat membancetkan. Aduh, intinya gini cuy, jangan lupa untuk subrek, like, komen, dan share log. Sampai jumpa lagi, terima kasih, ciao.